Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Power di channel Kodrat Kehidupan. Oke, hari ini akan menceritakan sebuah toko yang angker. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan skip videonya sebelum tahu ceritanya. Singkat cerita, waktu itu si Sitri sedang membereskan barang di gudang, dan tiba-tiba si Sitri pun dikejutkan sosok pocong di dalam gudang. Lalu si Sitri pun ketakutan dan teriak pocong, dan esoknya pun si Sitri pun langsung berhenti bekerja, dan esok harinya pun tinggallah 3 orang, sebut saja si Susan dan si Ari dan si Dani. Lalu sorenya lagi si Susan pergi ke kamar mandi, dan tiba-tiba mendengar suara di dalam mes dekat kamar mandi menggeram, dan si Susan pun penasaran melihat apa yang terjadi di dalam mes, suara apa. Dan tiba-tiba si Susan pun melihat ada sosok pocong yang sudah berdiri. Lalu si Susan pun bergegas lari, membatalkan untuk ke kamar mandi karena mendengar dan melihat sebuah sosok pocong di dalam mes, dan berkata pada si Ari dan si Dani, ada sosok di belakang, kata si Susan kepada si Ari. Lalu si Ari pun berkata, masa iya kamu lihat pocong? Mana ada, selama ini aku nggak pernah lihat, kata si Ari. Lalu si Susan pun berkata, aku tidak bohong, aku melihatnya, kata si Susan. Lalu si Susan pun langsung saja berpamitan pulang. Setelah itu esoknya pun tak lagi berangkat, alasan sakit, dan tinggallah 2 orang waktu itu di dalam toko baju. Dan esok harinya pun si Ari mencoba membuktikan kata Susan dan temannya yang katanya melihat hantu. Lalu si Ari pun mencoba mengelilingi sebuah gudang dan mes belakang kamar mandi. Sesampainya di gudang, tiba-tiba si Ari pun merasa diperhatikan seorang sosok. Lalu si Ari pun keluar dari dalam gudang dan pergi ke dalam mes. Sesampainya di dalam mes, hanya lampu yang berkedip-kedip. Lalu si Ari pun langsung pergi ke belakang kamar mandi. Sesampainya di belakang kamar mandi, tiba-tiba si Ari pun melihat sosok kuntilanak yang sedang berdiri melambaikan tangannya. Lalu si Ari pun langsung bergegas lari dari tempat itu. Dan si Ari pun bercerita kepada si Dani, dan ada apa sebenarnya di dalam toko dan belakang, kata si Ari. Lalu si Dani pun menjawab, gak ada apa-apa, kata si Dani. Lalu kenapa mereka satu persatu keluar dari toko ini? Aku jadi tidak tahu, kata si Dani. Lalu lanjutlah mereka bekerja. Setelah
waktunya mereka pulang, si Dani pun mengajak si Ari untuk membicarakan tentang kejadian. Besok ada teman kita yang baru mau kerja. Tolong kau jangan ceritakan tentang kejadian yang kau alami kepada teman baru kita, rekan kerja baru kita, kata si Dani. Lalu si Ari pun menjawab, kenapa? Si Dani pun menjawab, aku takut nanti dia nggak betah kerja di sini, kata si Dani. Nanti kalau dia nggak betah, kita juga akan repot, kata si Dani. Lalu si Ari pun menjawab, baiklah, aku tidak akan menceritakan tentang kejadian ini kepada karyawan yang baru, kata si Ari. Lalu esok harinya pun datang karyawan baru, sebut saja si Yani. Sambutlah si Yani dengan si Ari. Hai Yani, apa kabar? Selamat bergabung, kata si Ari. Lalu si Yani pun menjawab, ya, halo. Lalu si Yani pun langsung pergi dalam gudang untuk menaruh tasnya. Dan sesampainya di gudang, tiba-tiba si Yani pun dikagetkan dengan tubukan kardus yang tiba-tiba jatuh. Dan si Yani pun mencoba membereskannya lagi, dan si Yani pun tiba-tiba dikagetkan sosok pocong di dalam gudang. Lalu si Yani pun mengabaikan karena si Yani sedikit mempunyai kelebihan. Lalu datanglah si Ari menjemput si Yani di dalam gudang. Ayo kan, udah mulai, waktunya kamu bekerja. Ini sudah ramai, kata si Ari. Si Yani pun menjawab, baiklah, tunggu sebentar, kau keluarlah dulu, nanti aku akan menyusul, kata si Yani. Si Ari pun pergi keluar dari gudang. Lalu si Yani pun berkata, ternyata ini sebuah toko yang angker, kata si Yani. Lalu si Yani pun pergi bekerja. Dan setelah sekitar jam 6 sore, si Yani pun pergi berpamitan untuk sholat maghrib. Dan sholat dulu maghrib, kata si Yani. Lalu pun si Dani pun menjawab, baiklah, kau pergilah sholat, gak usah buru-buru, waktu jam segini biasanya masih sepi, kata si Dani. Si Yani pun langsung pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Dan sesampainya di mes, tiba-tiba si Yani pun dikejutkan dengan kedipan lampu dan suara. Lalu si Yani pun mengintip dari jendela, ada apa di dalam mes. Yani pun melihat sebuah sosok di dalam. Pocong sedang berjalan-jalan di dalam mes. Lalu si Yani pun mengabaikan, lalu melanjutkan mengambil air wudhu karena si Yani pun sudah sering melihat sosok. Dan setelah mengambil air wudhu, si Yani pun melanjutkan sholat. Lalu waktu sholat pun si Yani merasa ada yang mengikuti waktu sholat. Lalu si Yani pun membiarkan sosok itu mengikutinya waktu sholat. Dan si Yani pun tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, si Yani pun lalu mendekati si Ari dan bertanya pada si Ari, di belakang ada orang, kata si Yani. Lalu si Ari pun menjawab, tidak ada. Dan si Yani pun berkata,
Itu kenapa lampu di dalam mes berkedip-kedip, kata si Yani. Ah, itu cuma halu, gak ada apa-apa, kata si Ari. Biarkan saja, abaikan saja. Anggaplah nggak ada apa-apa, kamu tetap saja lah bekerja di sini. Abaikan saja, kata si Dani. Lalu si Yani pun nggak percaya waktu itu. Dan esok harinya pun si Yani tidak dijemput oleh ayahnya waktu mau pulang, dan terpaksa pun si Yani tidur di dalam mes. Dan sekitar jam 12:30 malam, tiba-tiba si Yani pun dikagetkan sosok yang tidur di sampingnya. Dia mengira itu adalah sebuah bantal guling. Lalu si Yani pun langsung bangun dari tempat tidurnya, dan si Yani pun tanpa rasa takut tidak pergi dari tempat itu. Dan si Yani pun langsung saja membacakan sebuah doa ayat kursi. Dan si pocong pun akhirnya hancur terbakar karena sebuah doa dari si Yani. Lalu esok harinya pun si Yani menceritakan kepada si Ari dan si Dani. Dan sebenarnya apa yang terjadi di dalam toko ini? Kenapa toko ini tiba-tiba angker, kata si Yani. Lalu si Ari pun berkata pada si Dani, dan sudahlah, ceritakan saja sebenarnya apa yang di dalam toko ini yang terjadi dulunya, kata si Ari. Lalu si Dani pun akhirnya menceritakan semuanya, apa yang pernah terjadi. Dulu ada seorang pemuda yang hobi sekali berjudi. Dia seringkali kalah bermain judi, dan pemuda itu seringkali mencuri di dalam toko, dan ketahuan sama bos dan diancam masuk penjara pemuda itu. Lalu pemuda itu pun ketakutan, dan esok harinya pun pemuda itu sudah gantung diri di dalam mes. Dan esok harinya pun digantikan seorang perempuan karena pemuda itu mati gantung diri. Nah, waktu itu seorang karyawan kasir cewek, dan waktu itu ada perampok yang masuk dalam toko. Lalu karyawan perempuan itu pun dibawa ke belakang kamar mandi, dibunuh dan diperkosa. Lalu mereka pun akhirnya menjadi sosok hantu yang bergentayangan. Dan si Yani pun berkata, oh begitu ceritanya, baiklah akan ku bersihkan yang di belakang, kata si Yani. Lalu si Dani sehari pun bertanya, apa kamu bisa, Yan? Kamu bilang seperti itu. Insya Allah aku bisa mengusir sosok yang di belakang kamar mandi, kata si Yani. Lalu pun akhirnya si Dani pun memutuskan untuk menutup toko lebih awal dan membersihkan ruang gudang dan ruang mes
dan belakang kamar mandi. Begitulah ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.